wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala musannif Qala Syekh Muhammad qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an Sa'idin tanwin. Kasrah tanwin ketemu alif lam. Gimana bacanya? wa an Abi Sa'idin Al-Khudri Sa'idinil Khudri. Ini yang tadi. Darusul logo ya. Uni, ani, ini, wa an wa an Abi Sa'idinil Khudri. Bisa paham ini? Baik, coba ulang. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi Anna wasallam nabiyya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya rabbi allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Qala, coba terjemahkan dulu. dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata Musa alaihi salam, wahai Rabbku, ajarilah aku sesuatu yang aku berzikir kepadamu dan aku berdoa kepadamu dengannya. Qala, kul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadaka yaquluna Kullu hadza. ibadika mudhaf Kullu mudhaf. ibadika yaquluna hadza. Qala, Artikan dulu, artikan. katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Maka berkata Musa, wahai Rabbku, setiap dari hambamu mengucapkan hal ini. Qala, ya Musa law anna samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a Wal fi aradina wal ardina as-sab'a fi kiffati wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu ibn Hibbana wal Hakim wa sahhahahu. artinya Berkata, wahai Musa, ya, ini Allah ya berfirman ya. seandainya langit yang 7 dan para penghuninya selainku dan bumi yang 7 pada timbangan dan la ilaha illallah pada timbangan, Ya, maka ini la ilaha neraca ya. illallah Kifa ini neraca timbangan ya. Ya, maka la neraca timbangan ya. maka la Satunya la ilaha illallah di neraca lainnya. Maka apa? maka kalimat la ilaha illallah condong kepadanya. Akan lebih berat ya ketika ditimbang, itu maksudnya. Malat bihinna la ilaha illallah itu akan lebih berat. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim dan dia mensahihkannya. Baik. Lanjut. Abu Sa'id Al-Khudri Qala qala Syarih Asy-Syaikh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahu hafizahullahu taala, Abu Sa'idin Al-Khudri huwa Abu Sa'idin Abu Al-Khudri Sa'idin al-Khudri huwa Abu Sa'idin Al-Khudri Sa'ad bin Maliki bin Sinanin Al-Khosroji Al-Ansori Al-Khudri nisbatan al-Khudri. Al-Khudri nisbatan ila Bani Khudrata. Artinya Abu Sa'id Al-Khudri, dia adalah Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan ini hafalin ya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Hafal itu, nanti saya tanya ya. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri. Nisbah kepada Bani Khudrah. Ya, kabilah ya. Jadi kalau orang Ambon biasanya ada famnya ya. Orang Batak ya. Jadi Arab juga sana ada kabilah-kabilah, suku-suku. Bisa dipahami? Baik. Ya, mana orang Ambon? Sini. Ambon. Tidak ada orang Ambon? Nah, orang Medan? Tidak ada? Biasa ada famnya ya, ada ininya. Ini kabilah ya, Al-Khudri. Dari Bani Khudrah. Terus? sahabiyun jalilun wa ibnu sahabiyyin rawa an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsa katsiratan mata sanata arba'atin wa sab'ina lil hijrati.
Dia adalah sahabat yang mulia. Ibnu Dan Ibnu Sahabi meriwayatkan dari Nabi SAW hadis yang banyak dan dia wafat pada tahun 74 Hijriah. terus Musa, qala syari Syekh Shalih Al-Fauzan rahimah. langsung saja. Musa Musa wa Musa bin Imran Rasulullah ila Bani Israila wa kalimur rahmani. Musa yaitu dia adalah Musa bin a- bin ibnu Imran, Imran, Rasulnya Rasulullah Allah kepada Bani Israila dan orang yang Allah ajak bicara. Kalimur Rahman. Dalam surah An-Nisa di juz 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, juz 5 juz 6 ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Juz 6 ya. Wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa. Jadi Allahu fa'il ya, marfu. Ya Allah berbicara dengan Nabi Musa takliman. Ini maf'ul mutlak litakid, betul-betul berbicara. Yang disebutkan kalimur rahman, itu orang yang Allah ajak bicara. Ya. Orang yang Allah ajak bicara langsung. Baik. Terus Azkuruka ay usni alaika wa ahmaduka bihi. Saya berzikir kepadamu, yaitu saya memuji engkau dan saya menyandung engkau dengannya. baik, ini usni pujian yang berulang ya. Hamdun yang berulang. Ini maknanya sama, mirip. Sekali lagi ini penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan tentang mufradat ya, kosa-kosa kata yang ada di matan ya. Ini satu persatu. Nanti baru beliau kasih makna global ya. Paham ya? Baik. Terus Wa ada'uka bihi ay atawassalu bihi ilaika idza da'awtuka. Saya berdoa kepadamu dengannya, yaitu saya bertawassul saya bertawassul kepada dengannya kepadamu saya bertawassul dengannya kepadamu jika saya berdoa. ya, ketika saya berdoa kepadamu. Maksudnya digunakan dalam doa. Ya. Ya, tawassul yaitu dengan menyebutkan ya amalan soleh, misalnya seperti kisah 3 orang yang terkurung dalam gua. Pernah dengar kisahnya? Ya, jangan kisah-kisah dongeng saja. Hah? Kisah-kisah dongeng yang tidak jelas ceritanya, ya. Yang dihafal ya. Atau film-film kartun. Ya, ini kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an, dalam sunnah ini usahakan ya. Ya, minimal kita tahu. Walaupun kita tidak hafal mati kisahnya. Itu kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua. Mereka 3 orang ini masuk dalam gua, kemudian menggelinding batu besar yang menutup mulut gua. Ya. Tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Ini batu besar, tidak ada eskavator. Ya, belum ada eskavator itu. Tidak ada HP, tidak ada sinyal, telepon. Alia, ya. Saya terperangkap, ambil saya kasih pindah itu batu di luar. Ya. Paham ini? Mereka mau dorong juga tidak bisa. Maka di situ disebutkan oleh Nabi SAW, ya mereka bertawassul dengan menyebutkan amalan-amalan soleh. Nah, di sini tawassulnya bukan dengan amalan soleh, tapi dengan ucapan la ilaha illallah. Bisa dipahami? Saya sebutkan amalan solehnya. Yang pertama, ya bergeser sedikit, ya batunya. Bayangkan ya, coba lihat. Ya, dia berdoa minta kepada Allah dengan menyebutkan amalan solehnya. Ya, bergeser sedikit, tapi belum bisa keluar. Orang kedua berdoa juga kepada Allah, minta kepada Allah. Ya, bukan gurunya yang panggil, ya. Ya, sebut namaku 3 kali, ya, tidak ada gunanya. Biar sampai 1 juta kali, ini batu tidak akan bergeser. Dia minta kepada Allah. Ya, orang kedua berdoa menyebutkan amal solehnya, bergeser, tapi masih belum bisa keluar. Nanti orang ketiga terakhir berdoa minta kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh, bertawassul dengan amalan soleh, terbukalah. Ya, bergeser itu batu sampai mereka bisa keluar. Coba lihat. Ya, kekuatan doa. Bisa pahami? Doa kapan? Siapa? Ke siapa doanya? Kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ayo lanjut. Yaquluna hadza ay hadhil kalimata. Mereka mengatakan ini, yaitu kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Terus Wa amirahunna ghairi ay
man fihinna minal imari Minal ghairullah. minal ummari. Ya, Minal jamak dari amir, ya, ummar, ya. minal ummari ghairullah. Dan seluruh penghuninya kecuali saya, yaitu apa yang di dalamnya dari para penghuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ingatnya Allah Subhanahu wa taala al-a'la. Al-ali al-a'la, maha tinggi, dia paling tinggi. Paham ini? Allah yang paling tinggi di atas seluruh makhluk. Saya pahami? Baik. Di atas seluruh makhluk. Ya, jangan dipahami bahwasanya ini melingkup Allah Subhanahu wa taala langit. Tidak, Allah di atas. Allah dia di atas. Oleh karena itu dalam ayat aamintum man fis sama, fi situ apa maknanya? Ala. Ya, bukan fi di dalam seperti Durusul Lugha ya. Itu pelajaran Durusul Lugha ini makna ayat ini, tafsir bahaya. Ya, aamintum man fis sama, apa artinya fis sama? Ai ala sama, di atas, di atasnya langit. Ya. Ya. Bahkan Allah yang paling tinggi, yang maha tinggi. Baik. Tidak ada di atasnya satupun. Terus Fi kifatin ay law wudi'at hadhil makhluqatu fi kifatin minal kifati al mizani min kifatayil. min kifatayil mizani wa wudi'at hadhil kalimatu fil kifatil ukhra. Tok kifah ya. Pernah lihat timbangan? Timbangan apa dipakai itu? Emas ya? Ini kayak gini, ini tiang ya. Ya. Ada lengannya, turun ke bawah, baru ada kayak mangkok-mangkok. Ya, ini kifah, dua. Ya. Paham ini? Ini. Paham ya? Taruh. Nanti lihat mana berat. Biasanya ya kalau timbangan yang kita pakai itu di kifah yang satunya ukurannya 1 gram, 2 gram, 3 gram, paham? Sekian gram ya, ada batunya. Sebelahnya yang kita mau timbang. Misalnya kita taruh batu 1 gram. Kita taruh benda yang kita mau timbang. Ternyata sejajar. Berarti benda ini 1 gram. Kita taruh 10 gram. Batu 10 gram, ukuran 10 gram di kifah yang satu. Kemudian kita timbang apa misalnya, emas atau yang lainnya. Ternyata sudah sejajar. Berarti 10 gram. Begitu caranya. Kalian kayaknya belum dapat karena sudah zaman now ya. Ya. Kalau kita masih dapat dulu timbangan ya neraca seperti itu. Ya, apalagi kalau beli apa itu? Beli langsat, beli ini atau timbangan yang digantung di pohon itu, digeser-geser begini. Nah, bisa dipahami? Tapi ini kifah yang di dua anunya. Apa artinya? Laudiat. Pada timbangan, yaitu seandainya jika diletakkan makhluk-makhluk ini pada timbangan, Ya, satu neraca timbangan, satu ya, dari 2 kifatai. Dari 2 neraca timbangan mizan. Nah, terus dan diletakkan kalimat ini pada timbangan yang lain. itu kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah satu kifah, kemudian makhluk seluruhnya dalam kifah yang lainnya. Maka la ilaha illallah akan lebih berat. Baik. Terus malat bihinna? Malat bihinna ay rojahat alaihinna. Ya, rojahat alaihinna artinya lebih berat, mengalahkan seluruh makhluk. Maksudnya lebih berat, ya. Kalimat la ilaha illallah rojahat alaihinna. Terus Al-makna al-ijmaliyu lil hadithi ay anna artinya Musa. artikan dulu. Makna global. Makna global dari hadis yaitu anna Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbihi azza wa jalla an yu'allimahu dzikran yusdi alaihi bihi wa yatawassalu ilaihi bihi. Artikan. Bahwasanya Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam mencari dari Robnya, meminta dari Robnya azza wa jalla untuk mengajarinya sebagai bentuk zikir. Mengajarinya sebuah zikir. Maf'ul tsani. Mengajarinya sebuah zikir. Yang dia memujinya atasnya dan dia bertawassul dengannya atasnya. Baik. Jadi Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diajari sebuah zikir yang bisa dipakai memuji Allah, juga bisa dipakai untuk berdoa, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa. Kemudian fa arsyadahullahu ayyaqula, maka Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk. Lanjut. Fa arsyadahullahu ayyaqula,
la ilaha illallah fa adraka Musa Sudah, anna sudah, sudah. hadhil Sudah, sudah. kalimata. Terjemahkan dulu, terjemahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberinya petunjuk dengan mengatakan la ilaha illallah. Ya, Allah kasih petunjuk, ya, arahkan Nabi Musa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ini sebagai jawaban dari permintaannya. Ya, minta diajarkan sebuah zikir yang dia pakai untuk memuji Allah, bertawassul dalam doa. Ya, Allah suruh ucapkan la ilaha illallah. Ternyata Fa adraka Musa anna hadhil kalimata katsirun dzikruha ala alsinatil khalqi. Ternyata Nabi Musa alaihissalam mengetahui bahwasanya kalimat ini banyak penyebutannya di atas lisan-lisan para makhluk. maksudnya apa? Semua makhluk mengucapkan ya la ilaha illallah. Maksudnya apa? Banyak. Ya, katsir. Katsirun dzikruha. Banyak penyebutannya dalam lisan-lisan makhluk. Ya, maksudnya dibaca oleh banyak makhluk la ilaha illallah. Terus padahal Wa huwa innama yuridu an yakhussahu bidzikrin yamtazu bihi an ghairihi. Dan tidaklah lain dia mencari apa yang dia khususkan dengan zikir yang membedakan dengan hal yang lainnya. ya, padahal Nabi Musa alaihissalam hanyalah menginginkan ya untuk diajari zikir yang khusus untuk dia. Yang dia berbeda dengan yang lainnya. Kalau la ilaha illallah semua tahu ya, semua sudah paham. Nabi Musa padahal inginnya apa? Yuridu ay yakhussahu bidzikrin yamtazu bihi an ghairi. Nabi Musa ingin zikir yang khusus untuk dirinya. Ya. Maksudnya la ilaha illallah semua orang tahu ji. Ini Nabi Musa ingin yang khusus. Nah, disinilah Allah menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah. Begitu walaupun orang sudah tahu semua itu, hebatnya begini. Disebutkan keutamaan la ilaha illallah. Bisa dipahami ini? Ya. Paham maknanya di sini? Makna globalnya hadis ini? Jadi Syekh menjelaskan kepada kita bahwasanya asalnya Nabi Musa ingin minta diajari zikir yang khusus untuk dirinya. Ya, orang lain tidak tahu. Ya. Paham ini? Yang dengannya dia ya lebih dari yang lainnya. Dia tahu, orang lain tidak tahu. Pas diajari la ilaha illallah dia bilang, ini orang semua sudah tahu. Nah, seakan-akan ini la ilaha illallah biasa saja. Ternyata kalimat yang sangat luar biasa. Di sini Allah menjelaskan keutamaan la ilaha illallah. Terus Fabayyanallahu lahu azmal fadli hadzal dzikr. Idhamal fadli hadzal dzikri. Idhama fadli Hadzal dzikri alladzi arsyadahu ilaihi. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Musa idhama, agungnya, hebatnya, keutamaan zikir ini yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa. Wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadli. Bahwasanya dia tidak ada sesuatu yang dapat menandinginya dalam hal keutamaan. Ya, tidak ada satupun yang bisa menandingi keutamaan la ilaha illallah. Dari sisi apa tadi? Timbangannya. Semua makhluk diletakkan pada satu neraca, kemudian la ilaha illallah di neraca lainnya, ternyata ya malat bihinna la ilaha illallah. La ilaha illallah lebih berat daripada itu semua. Munasabatul hadis lil babi. Kecocokan hadis dengan bab. Ai anna fihi bayana fadli kalimati. Kenapa bayana fathah ini? Anna fihi bayana fadli. Kenapa fathah? Bayana fadli. Iya, kenapa fathah? Isim anna. Hah? Isim anna, bagus. Mana khabarnya? Dalam bentuk jar majrur. Iya, mana? Mana khabarnya? Khabar anna? Fihi. Ya, khabar muqaddam. Terus. Anna fihi bayana fadli kalimatit tauhid. Bahwasanya padanya penjelasan keutamaan kalimat tauhid. Coba lihat ini. Bayana fadli kalimat tauhid ini. Ayo coba lihat RBA 3, coba lihat. Susunan apa ini? Oh, jamaah semua. Berapa kata? Mau dihitungkan kah? Kecil, tidak dilihat. Berapa kata ini? 4. Mana paling kanan? Bayana. Apa pangkatnya?
mudhaf. Tambahkan mudhaf sah. Mana paling kiri? Mana? Sebut. At-tauhidi. Apa ini? Antara keduanya? Fadli dan kalimati mudhaf sekaligus. Coba lihat fadli, ada alif lam. Kalimah ada alif lam. Tanwin. Kasrah. Bisa? Baik. Terus. Wa annahu la syai'a yu'adiluha fil fadilati. Bahwasanya dia tidak ada sesuatu yang dapat menandinginya dalam hal keutamaan. Ya, ini kembali ke kalimat tauhid. Ya, tidak satu pun yang menandingi kalimat tauhid dari sisi fadilah, keutamaan. Faedah? Ma yastafadu minal hadisi. Ma yustafadu minal hadisi. Faedah dari hadis. Awalan, izamul fadli la ilaha illallah. Besarnya keutamaan la ilaha illallah, lima tatadammanahu minat tauhid wal ikhlasi. Dari apa yang terkandung darinya, dari tauhid dan keikhlasan. Ya, agungnya keutamaan la ilaha illallah karena apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah berupa tauhid dan ikhlas. Baik. Terus. Tanian, fadlu Musa alaihi salamu wa hirsuhu ala taqarrubi ilallahi. Yang kedua, keutamaan Nabi Musa alaihi salam dan semangatnya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ya, Nabi Musa minta diajari ya sebuah zikir yang beliau bisa pakai berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan yang beliau maksud inginkan zikir yang khusus. Oleh karena itu ketika diajari la ilaha illallah dia bilang apa? Semua orang mengucapkan. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah. Seakan-akan la ilaha illallah biasa saja. Nah, sehingga Allah jelaskan keutamaannya. Ini keutamaan Nabi Musa alaihissalam dan semangatnya dalam melakukan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus. Salisan, annal ibadata la takunu illa bima syar'ahu Allahu wa laysa lil insani an artikan dulu. Yang ketiga, bahwasanya suatu ibadah tidaklah menjadi sesuatu ibadah kecuali apa yang telah Allah syariatkan. Maksudnya ibadah yang benar ya, sama dengan di Al-Qaidul Arba. La tusamma ibadatan ya. Ya. Annal ibadata la tusamma ibadatan. Nah, itu mirip dengan ini maknanya. Bahwasanya sebuah ibadah itu tidak akan menjadi ibadah yang benar, ya, ibadah yang diterima di sisi Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala illa kecuali bima syara'ahu Allah, kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Karena pertanyaannya, bagaimana kita tahu ini Allah syariatkan atau tidak? Ayo semua. Bagaimana kita tahu ini ibadah disyariatkan atau tidak? Semua, ayo mana suaranya? Bagaimana caranya? Sudah diajari kemarin. Dengan melihat apakah ini diajarkan oleh Nabi atau tidak? Ada dalilnya atau tidak? Ingat pembahasan kemarin mutaba'ah syarat yang kedua. Bisa dipahami? Dia sholat misalnya, dia jangan asal sholat. Dahulu kita dapat itu kelompok sesat yang sholat pakai bahasa Indonesia. Itu dulu ada, daerah Jawa. Iya, itu tahun berapa itu? Itu sholat bahasa Indonesia. Bagaimana orang Bugis? Orang Mandar? Apa nih? Orang Papua? Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan sholat itu, tapi sholatnya harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, syariat Allah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Itu melalui apa? Rasul. Ya. Ini yang beliau ingatkan. Terus walaysa lil insani an yabtadi'a fiha min indi nafsihi. Dan bukanlah dari seseorang, ya, tidak boleh bagi seorang untuk membuat-buat dari apa-apa, melakukan bid'ah. Yabtadi'a, melakukan bid'ah, ibadah yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi SAW min indi nafsi, dari dirinya sendiri. Maksudnya dia bikin-bikin. Oh ini ibadah
Ya, tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari Nabi, tapi dia bikin sendiri. Tata caranya, modelnya, bacaannya. Paham ini? Tidak boleh. Laisa lil insan. Tidak ada hak sedikit pun untuk siapapun juga. Ya. Karena kenapa? Ibadah harus sesuai dengan syariat Allah. Apa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita katakan kemarin al-ibadatu tauqifiyah. Ibadah itu rumusnya apa? Tauqifi. Harus ada dalil Al-Quran dan Sunnah yang menganjurkannya. Baru kita bilang ibadah. Ya. Apalagi kita sudah hafal apa? Hafal definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa itu ibadah? Ismun jami' semua sama-sama. Ismun likulli ma. Belum hafal. Ayo semua ismun. Ibadah adalah sebuah penamaan jami' yang mengumpul likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Seluruh perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Sekarang, bagaimana kita tahu? Kita tahu ini Allah cintai itu tidak? Allah ridhoi atau tidak? Bagaimana? Kita tidak pernah bertemu langsung, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Hei, semua. Bagaimana caranya? Dengan kita melihat apa yang disampaikan oleh utusan Allah. Kan Allah utusan Rasul, Nabi. Ya. Paham ini? Menyampaikan wahyu dari Allah. Di situ kita tahu ini Allah ridha, Allah cinta atau tidak. Bisa dipahami? Inilah dalil. Bisa dipahami? Nah, ini bahasa beliau bima syara'ahullah, dengan apa yang Allah syariatkan. Jadi tidak boleh kita ada-adakan. Iya, ibadah yang tidak pernah dituntunkan, diajarkan oleh Nabi SAW. Bisa dipahami? Dan agama sudah sempurna. Ya. Kapan kita bilang ada ibadah Ustaz, ada ibadah yang Nabi tidak ajarkan, hati-hati, bisa kafir kita. Hati-hati. Ya, ini tabi ya. Saya ingatkan, jangan sampai ada yang berpikiran seperti itu. Kenapa? Allah sudah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah sempurna itu agama. 14 abad yang lalu lebih. 1400 tahun yang lalu lebih. Ya, sudah sempurna. Kapan kita bilang ada ibadah yang Nabi tidak ajarkan, kita yang tahu? Wah, jago betul kamu. Jago kau berarti. Nabi tidak tahu, Nabi tidak ajarkan, kamu yang tahu, kamu yang ngerti tata caranya. Na'udzubillah. Seakan-akan agama itu masih kurang. Kamu yang lengkapi, kamu yang sempurnakan. Padahal agama sudah sempurna. Ya, paham ini? Bisa dipahami? Karena tugas kita bukan melakukan inovasi. Ya, revisi, bukan. Tugas kita ittiba. Tugas kita hanya mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Sudah titik. Tidak usah di-setel-setel. Oh, bagusnya begini Ustaz. Bagusnya begini. Oh, begini. Kayaknya begini. Jadi bacaannya ditambah, dikurangi. Tata caranya begini. Tidak ada. Kita cukup ikut saja. Ya. Allah bilang begini, Nabi bilang begini, sudah ikut. Amalkan. Sudah. Tidak usah di resin-resin. Tidak usah di-setel-setel. Ya. Ini yang kadang jadi masalah. Ya, ini yang kadang jadi masalah. Bagus. Kayaknya begini Ustaz. Ini. Anggapan-anggapan baik. Istihsanat. Yang kadang menjatuhkan seseorang pada perkara yang tidak disyariatkan. Ya. Pada seandainya itu baik, ya. Seandainya itu baik, ya. Maka para sahabat la sabaquna ilaihi. Pasti akan sudah dari dulu mendahului kita karena mereka yang paling semangat melakukan kebaikan. Kita apa tong? Ya. Seandainya itu baik, ya. Itu baik, ya. Mereka sudah duluan mengamalkan. Ya. Bisa dipahami? Ya, seperti perayaan-perayaan, ya, Maulid dan yang lainnya. Maulid ini itu. Ya. Paham ini? Seandainya, ya, itu baik, maka yang paling pertama melakukan apa? Abu Bakar, Umar, istri-istri Nabi SAW. Tapi tidak ada yang pernah merayakan hari lahirnya Nabi SAW. Kita orang belakangan, ada supaya begini. Nah, ini yang jadi masalah. Dan banyak lagi perkara-perkara yang tidak disyariatkan yang kita seakan-akan menganggap itu baik untuk dilakukan. Ya, padahal para sahabat dahulu, murid-muridnya Nabi SAW, langsung Nabi yang ajari mereka agama, tidak pernah
melakukannya dan mencontohkannya. Ini hati-hati ya, ini peringatan keras ini. Kenapa bisa? Dari sisi mana pendalilan ini diambil? Lianna Musa talaba min rabbih ay yu'allimahu ma yadhkuruhu bihi. Karena sesungguhnya Musa dia mencari dari Tolaba Robnya, meminta, tolaba meminta 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 dari Robnya apa yang untuk diajarkan, diajarkan untuk diajarkan apa yang dia sebutkan dengannya. apa yang dengannya dia berzikir. Ya. Seandainya ini dia mau bikin-bikinannya Nabi Musa, ya sudah langsung saja dia sebutkan. Tapi ini minta diajari. Berarti agama ini syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru dilaksanakan, diamalkan. Ya. Dan Nabi Musa AS minta, ya, alim nih. Ya. Apa tadi lafaz hadisnya tadi? Minta sini, alim nih. Ya Allah, ya Rabb, ajari saya. Iya. Ajari. Berarti ini syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak boleh seorang untuk mengada-ngadakan. Ya, sesuatu yang tidak pernah dituntunkan dalam syariat. Karena Nabi Musa sendiri minta kepada Allah untuk diajarkan. Ya, zikir yang dengannya beliau gunakan dalam doa dan zikir. Terus. Rabi'an annama istaddatil hajatu wad daruratu ilaihi kan aktsar wujudan. Yang keempat, bahwa apesanya yang sangat yang kita butuh kepadanya dan darurat kepadanya, maka banyak keberadaannya. Terus. Fa inna la ilaha illallah lamma kana al-alimul muttarran alamu muttarran ilaihi kana ilaiha kanat aktharul adhkari wujudan wa aisaraha usulan. Sesungguhnya la ilaha illallah ketika banyak digunakan oleh alam, Karena maka la ilaha illallah tatkala alam itu muttarran, betul-betul ittirar kepadanya, betul sangat butuh kepadanya, maka dia menjadi zikir yang paling banyak. Ya, yang paling mudah diwujudkan. Ini la ilaha illallah. Terus yang kelima, khamisan annallaha fawqas samawati liqaulihi wa amirahunna ghairi. Yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, di atas karena perkataannya wa amirahunna ghairi. ya Allah di atas, ya, langit seluruhnya. Ya. Langit 7 lapis, Allah di atasnya. Karena disebutkan dalam hadis wa amirahunna ghairi. Jadi Allah tidak masuk menjadi penghuni langit. Allah bukan di langit tapi di atas langit. Bisa paham ini? Ya. Amirahunna penghuni langit. Ya, yang 7. Allah kecualikan dirinya, ghairi, selainnya saya. Maksudnya Allah tidak di langitnya, di atas langit. Bahkan di atas seluruh makhluk. Terus. Sadisan annahu la budda fi dzikri bihadzal kalimati min at-talaffuz biha kulliha. Artinya, bahwasanya mengharuskan pada setiap ya, zikir tidak dengan boleh tidak harus, bukan mengharuskan. Tidak boleh tidak harus. tidak boleh tidak pada setiap zikir dengan kalimat dari pengucapan pada seluruhnya. Nah, gini perhatikan. Jadi yang keenam ini tidak boleh tidak. Ya, dalam zikir dengan la ilaha illallah, ketika kita berzikir dengan la ilaha illallah tidak boleh tidak harus kita melafazkan seluruhnya biha. Ya, kulliha semuanya. La ilaha illallah. Ini banyak yang kena ini orang Indonesia. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallah, kalau kita berzikir dengan la ilaha illallah, baca semua. Itu bahasa lainnya. Paham ini? Jadi kalimat ini artinya apa? La budda fi dzikri bihadhil kalimati min at-talaffuz biha kulliha. Kalau kita pakai la ilaha illallah untuk berzikir, baca semua. Ya, banyak yang kena ya. Orang biasa baca ya berkelompok, berjamaah. Yang sebelah kiri la ilaha, sebelah kanan illallah. Atau dibalik, sebelah kanan la ilaha ini illallah. Nah, ini diantaranya. Tidak ada seperti itu. La ilaha satunya illallah, la ilaha illallah. Tak potong namanya itu. Iya. Tidak apa? Tidak kulliha. Ba'dhiha berarti. Iya. Itu tidak boleh. Ya. Ada yang Allah saja.
Ya Allah, Allah bukan zikir. Ya, nama Allah tapi bukan zikir. Allah, Allah. Ada yang hu. Pernah dapat orang zikir begitu? Ya, ya. Semoga kalian tidak ketemu orang yang seperti itu. Bisa paham ini? Ada aja. Ya tidak boleh. Kalau la ilaha saja ya nafi saja, illallah isbat saja. Ini sebuah satu kesatuan. Bahkan naudzubillah orang-orang sekarang bahkan ada ya, dia tulis la ilaha illallah dalam sebuah kertas, ya. La ilaha illallah dalam sebuah kertas, dia robek. Satu la ilaha, satunya la illallah. Ya, suami istri, satunya dia pegang la ilaha, satunya illallah, suami atau istrinya. Katanya ini ya, hubungan kita tidak akan terpisah sebagaimana la ilaha illallah tidak akan terpisah. Ujung-ujungnya cerai juga. Karena memang tidak apa. La ilaha illallah kalimat yang sangat agung. Bukan mau kamu tulis di kertas, kau robek, baru satu kau kasih istrimu, satu kau pegang. Suami, karena begitu. Na'udzubillah. Itu la ilaha illallah kalimat yang merupakan dasar agama, dasar Islam. Yang bukan mau ditulis-tulis, kemudian mau dipermainkan, dirobek-robek sana sini, dipisah sana sini. Paham ini? Tapi dipelajari maknanya, kandungannya, rukunnya, diamalkan kandungannya. Bisa paham ini? Oleh karena itu saya ingatkan, kalau mau zikir dengan la ilaha illallah sebut semua. Jangan setengah, la ilaha satunya illallah. Ya. Si A la ilaha, B illallah. Ada seperti itu. Apalagi berjamaah. Paham ini? Ya, yang ekstrim yang sudah tingkatan tinggi sisa Allah 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 Allah. Yang lebih gila lagi hu. Apa itu hu? Bisa dipahami? Nah, ada artinya kan? Hu apa artinya? Ya, karena saya tidak tahu. Saya apa lagi? Ya, tanya orang yang zikir dengannya. Ya, tapi bagi mereka semakin begitu, semakin tinggi tingkatannya. Ya, baik. Terus Wala yuktasaru ala wala lafzil yaktasiru wala yaktasiru ala lafzil jalalati Allah kama yaf'aluhu ba'dul juhali. ba'dul juhali. Jadi dia ketika berzikir dengan la ilaha illallah dia baca semua la ilaha illallah. Jangan dia batasi ya dengan lafaz Allah saja. Allah 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 Allah. Bisa paham ini? Ini Syekh Shalal Fauzan ingatkan, jangan dia berzikir hanya dengan mengucapkan Allah Allah saja karena tidak ada zikir seperti itu. Yang ada subhanallah, ya enggak? Alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Tidak pernah Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya ya untuk berzikir dengan Allah Allah saja. Pernah? Kita takbir saja Allah Allahu akbar. Paham ini? Bisa paham ini? Ada pernah dapat dalil zikir kok Allah Allah 1000 kali. 100 kali. Tidak ada zikir Allah Allah saja. Karena belum sempurna kalimatnya ya. Iya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang jahil. Ya, jangankan lafzul jalalah Allah, ada yang sisa hu. Ya. Baik. Terus Isbatu mizanil a'mali wa annahu haqqun. Penetapan timbangan amal bahwasanya dia adalah hak. penetapan akan adanya mizan, timbangan amalan. Dan bahwasanya mizan itu betul-betul ada. Betul-betul hak ada. Terus Annal anbiya'a yahtajuna ila tambihi ala fadli la ilaha illallah. bahwasanya para nabi membutuhkan tambih. Ya, peringatan terhadap keutamaan dari la ilaha illallah. Karena di sini di dalam hadis ini seakan-akan Nabi Musa menganggap ya la ilaha illallah ini biasa saja karena semua makhluk mengucapkannya. Ya, maksudnya di sini kata Syekh Shalal Fauzan katsir, banyak dari makhluk menjadikannya zikir biasa saja. Sedangkan beliau ingin yang khusus. Nah, di sinilah Allah ingatkan Nabi Musa alaihissalam dengan keutamaan la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah itu lebih berat daripada seluruh langit dan bumi dengan apa? Dengan penghuninya. Ya. Terus yang ke-9 terakhir. Annal ardina sab'un. Fathah di fathah dari tadi diingatkan fathah. Annal ardina. Aro. Annal ardina sab'un kas-samawati. Bahwa sesungguhnya bumi itu 7 sebagaimana langit. Apa dalilnya? Dalam Al-Qur'an. Juz 28.
Surah apa itu? Ayat terakhir dari surah? Ayo. Ai. Buka Mi, buka, buka saja. Buka saja Al-Qur'annya, buka saja Al-Qur'an. Kalau saya langsung kasih tahu enggak terlalu berkesan. Cari, cari, coba. Kalian punya mushaf situ. Punya tafsir Muyassar, buka. Juz 28. Sebelah kanan paling bawah. Surah apa? Surah At-Taghabun? Hah? Hati-hati. Surah At-Talaq, ayat terakhir. Baca coba. Ya, Allah menciptakan 7 lapis langit. Ya. Dan juga bumi mislahun, sama dengan apa bumi sama dengan langit. Langit 7 berarti bumi juga 7. Bisa dipahami? Langit 7, bumi itu 7. Ini yang ke-9. Kalau pintu surga berapa? Pintu surga, apa dalilnya? Siapa bilang 8? Ya, saya pernah. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini keutamaan apa? Doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik. Nah, ini. Ini kalau dia baca setelah wudu maka akan dibukakan pintu surga yang 8. Begitu pula seorang wanita yang salihah, wanita yang melaksanakan salat 5 waktu. Iya. Paham ini? Salat 5 waktu, apalagi puasa, bayar zakat, kemudian taat kepada suaminya, maka dia disuruh pilih pintu surga yang mana dia sukai. Ini pintu surga berapa? 8. Neraka berapa? 7. Apa dalilnya? Hah? Laha sab'atu abawabin. Ya. Neraka punya 7 pintu. 7 pintu. Surah apa itu? Surah Al-Hijr. Sebelah kiri, tengah. Ya. Baik. Jadi ini 7, 7, 1, 8 tuh 7. Ini. Paham ya? Jadi langit 7, bumi 7. Kalau pintu surga 8, pintu neraka tuh 7. Ya, jangan terbalik ya. Jangan terbalik. Baik, sekian. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.